Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengulangi pengajian kita dengan kitab yang kedua. Kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama yang mendapatkan gelar sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi artinya Amir, Sultan kepada kaum muslimin dalam bidang ilmu hadis. Jadi daripada beberapa peringkat kedudukan total pangkat kemuliaan anugerah yang diberikan kepada ulama kepada ahli hadis secara khusus, itu tidak ada gelaran yang lebih tinggi daripada Amirul Mukminin. Bukan setakat hafal 100.000, 200.000, tapi menguasai semua hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peringkat jenjang daripada orang. Yang pertama seperti kita ini mubtadi, harus akan belajar, berjinak-jinak dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini adalah merupakan kewajiban kita bersama. Baginda diutus kepada siapa? Diutus kepada umat. Umat itu siapa? Ialah kita. Jadi dengan dua cahaya dan juga dengan dua bidang ilmu yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Yang pertama dengan wahyu Allah adalah Al-Quran. Yang kedua hadis-hadis Nabi yang kita diberikan. Itu sasarannya adalah kepada kita kaum muslimin sebagai umat. Sasarannya kepada orang-orang yang membuat pengakuan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sebenarnya dengan kita dengan perbedaan antara satu dengan yang lain, yang dengan kita merasa kita tidak ada kenal-kenal dengan dua pancaran cahaya yang dibawa oleh baginda Al-Quran dengan hadis. Yang sebenarnya dengan kita dilahirkan di dunia hanya untuk mengejar kemaslahatan, kepentingan dan keperluan hidup kita masing-masing, dengan mengabaikan keperluan hidup yang akan kita tumbuh nanti, atau juga dengan masa depan kita tidak ada kesudahannya, yaitu dengan mempelajari, dengan mengamalkan, dan juga dengan membekali diri melalui Al-Quran dan hadis. Taratufikum ma in tamassaktum. Aku telah meninggalkan kepada kalian kalau pada kalian berpegang teguh dengan kedudukannya lam tadillu abada, lam tadillu kalian. Jadi kata-kata kalian di sini pikirannya, penglihatannya, pendengarannya, makan minumnya, sholat dandannya, langkah-langkahnya, usahanya, pandangannya, usulannya, semuanya tidak satu pun yang terkecuali. Tidak ada satu pun yang akan tersesat daripada jalan dan thariq, daripada siratal mustaqim. Kenapa? Sebab dua pedoman hidup tadi itu memang betul-betul mampu untuk membimbing dan akan membawa kita ke dalam surga. Kitab Allah yang pertama, Sunnati sunnah Rasulullah yang kedua. Jadi alhamdulillah dengan kita sudah berpeluang untuk melangkah peringkat yang pertama atau dengan tempat pertama dalam pengajian ilmu hadis. Itulah dengan gelaran yang diberikan kepada mereka yang bermula daripada al-mubtadi. Kita masih jenjang orang yang baru belajar. Sebab sebetulnya kalau seusia kita ini sudah selesai namanya duduk usitang, sudah jadi kepala juga adalah
daripada mubtadi itu adalah muhaddis. Muhaddis itu adalah orang yang memperuntukkan atau yang khususkan diri untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, yang bergelut dengan hadis-hadis baginda Nabi. Setelah mubtadi, muhaddis, baru al-musnid. Tapi al-musnid di sini artinya seseorang yang meriwayatkan hadis dengan sanad yang bersambung sampai kepada sayyidina Rasulullah SAW. Memanglah kebanyakan daripada kita para asatidz dan juga para guru-guru kita mempunyai sanad yang bersambung sampai kepada baginda Nabi. Tapi kalau kita tanyakan dengan cara macam mana Anda dapat sanad itu, apakah dengan cara talaqi, dengan mendengar daripada mulut syekh sampai habis, atau juga dengan membacanya di depan seorang guru sampai habis, atau sanad kita itu hanya setakat bersambung dengan ijazah? Kebanyakan daripada yang mengaku diri muslim di sini atau di Nusantara secara umumnya itu tidak lebih daripada hanya setakat mendapatkan sambungan sanad itu dengan ijazah. Ijazah itu senang saja. Bagaimana ijazah pikir jalan pun juga boleh ijazah. Jadi kita misalnya seperti sekarang ada Habib Zain, kita diijazahi kita Sahih Bukhari. Jadi kata Habib Zain, aku ijazahkan kepada para hadirin yang hadir hadis Sahih Bukhari atau kutub sittah semuanya. Maka dengan kita telah mendapatkan ijazah daripada beliau, sanad yang bersambung daripada kita kepada Habib Zain dengan sanad riwayat beliau sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi itu masih pada peringkat yang ketiga. Peringkat yang pertama untuk memperoleh sanad itu adalah pada sedangkan kita seperti kita mengadakan pengajian kitab Arba'in Nawawi. Itu pada peringkat yang pertama, dibaca, disyarahkan, dijelaskan dan diterangkan. Kalau tidak disyarahkan, dijelaskan dan diterangkan pun, pada saat dibacakan sama satu, terus saya mendengar atau saya yang membaca, kawan-kawan dan sahabat yang mendengar, itu berarti dengan kita telah mendapatkan at-tahammul atau juga tanggung jawab dalam periwayatan hadis itu pada peringkat yang paling di atas. Itu dengan ulama-ulama kita kenapa sampai habiskan duit, habiskan tenaga, waktu, peluang, kesempatan, tinggalkan kampung halaman daripada tempat-tempat daripada gunung tinggi, kampung daki, tak kisah lautanku seberangi pun juga tidak masalah, agar dengan aku berpeluang untuk berjumpa dengan guru, dengan kiai muslim, dengan ulama hadis, ahli riwayat, asal Imam Al-Bukhari itu keliling dunia. Yamannya, Mesirnya, Syrianya, Baghdadnya, Kufahnya, Iraknya, itu sudah mereka kelilingi. Imam Ibnu Nadwini mendapatkan warisan harta tidak berat daripada dalam 1000 dinar emas, atau dengan hitungan uang kita tidak berat daripada kira-kira dalam 800.000 RM. Itu sampai-sampai tak punya duit untuk membeli rumput buat makanan kuda yang beliau tunggang atau yang beliau tunggang. Kenapa? Sebab duit yang banyak tadi itu habis hanya untuk ilmu. Nanti ke Mesir lagi, setelah ke Mesir ke Maroko, setelah Maroko ke Tunisia, Tunis mungkin pergi ke Madinah, kemudian Mekah, kemudian Yaman dengan sananya, dengan Hadramautnya, itu seperti itu. Itu untuk apa? Tujuannya ya walaupun habis waktu, tenaga, uang dan kesempatan, tapi nama mereka tercantum di dalam kitab-kitab yang kita baca sekarang ini. Sekali kita membaca nama mereka, sekali kita riwayatkan hadis melalui mereka, qala Rasulullah SAW, itu kira-kira dalam hitungan berapa mil nama dan kemuliaan mereka naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa rahimahullah. Bagaimana kalau dengan yang mendoakan agar kita mendapatkan rahmat daripada Allah, memohonnya kepada siapa? Bukan kepada makhluk. Kalau kepada makhluk pun diminta dalam beberapa kali, insya Allah kita bagi. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana kalau kita memintanya itu kepada Sang Pencipta yang maha pemurah, yang maha hebat, juga yang maha kaya dengan segala galanya, berkali-kali dimohonkan oleh orang ramai.
radhiyallahu ta'ala anhu, rahimahullah, afallahu anhu, adaman nafa'a bi'ulumihi. Itu doa daripada orang yang mempelajari kitab-kitab mereka. Kalau dalam 3-4 orang saja meminta kepada kita, kita akan perkenankan selagi kita mampu. Allah, rasanya cadangan Ustaz untuk membaca kitab Bulughul Maram kita banyak banget sekali ya. Saya bagaimana kalau baca kitab Bulughul Maram? Oke, jadi atau berkali-kali akan proposal, SMS, ada naskah disimpan ya. Saya rasa boleh untuk berkongsi atau untuk mengongsikan sedikit pengalaman tentang kitab Bulughul Maram. Sebab saya baca Bulughul Maram pada waktu di Salamiyah Madrasah Salamiyah di Mekah pada tahun 75-an atau 76-an. Saya baca dengan Syekh Ismail Zain Al-Yamani sampai habis. Jadi kita ada sana bersambung secara talaki, bukan secara ijazah. Secara ijazah itu senang saja, hantar Facebook, hantar email, hantar surat saya minta ijazah hizib Imam lain, udah ijazah selesai, jadi bersambung. Yang penting bersambung nyala. Tapi nyalanya itu malam nah, seperti dengan waktu yang terang sekali. Kenapa? Sebab kita mendapatkan asbab tahammul, kita mendapatkan pendidikan daripada penanggung jawaban terhadap periwayatan hadis. Itu adalah pada jenjang dan juga urutan yang paling awal dan juga yang paling di atas. Kembali Allah yang pertama mubtadi, yang kedua muhaddis, yang ketiga musnid, kemudian yang keempat garuk hafiz. Hafiz itu dikatakan adalah ulama yang menghafal 100.000 buah hadis Rasulullah SAW dengan sanad-sanadnya, dengan rawi-rawinya. Jadi bukan setakat hafal matanya, syaratnya pun juga hafal. Di antara daripada ulama yang Allah berikan kemudahan untuk menghafal hadis dari Rasulullah yang sezaman dengan kita, satu di antaranya sudah meninggal seperti dengan Syekh Abdullah Al-Harani. Itu dikatakan hafal kutubus sittah, 6 buah kitab, Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan An-Nasa'i. Bahkan lebih daripada itu ada di kepala beliau. Yang masih hidup Syekh Abdul Ba'is Al-Kittani. Itu yang berdasarkan daripada Iskandaria, pernah datang ke Indonesia atau sudah beberapa kali. Itu juga layak untuk dengan gelar hafiz. Jadi bukan setakat hafal matanya saja, bukan setakat 1.100.000 buah hadis. Yang lebih tinggi daripada hafiz Al-Hujjah. Al-Hujjah itu menghafal 300.000 buah hadis. Kita 30 buah hadis pun susah. Kenapa? Sebab kemampuan kita untuk kita menghafal itu telah kita alihkan dan telah kita mandatkan dan telah kita ukirkan kepada MP3, kepada MP4, kepada handphone, kepada Facebook, ataupun juga kepada hard disk dan juga kepada disket. Jadi disket itulah yang menjadi wakil kita. Jadi peralatan itu minta maaf dengan bahasanya, saya tidak tujukan kepada siapa-siapa. Peralatan canggih zaman modern ini itu justru membuat kita jadi bodoh. Nah, itu kan minta maaf dari sentuh. Dulu tak, kalau nak simpan maklumat, data apa saja, mereka tak simpan dalam peralatan, mereka simpan di sini. Jadi ini jadi laptop, jadi hard disk, jadi disk, semua maklumat terkumpul di sini. Dengan hujan dan juhud, Allah bantu dan juga Allah tolong. Mungkin kalau dengan kita nggak tahu orang yang boleh menarik pesawat sendirian, berangkatkan dalam persembahan, itu bukan langsung tarik satu, nah. Mungkin dia mulai daripada motor dulu, kemudian berikutnya baru kereta, setelah kereta baru dengan bus, setelah bus baru dengan lori, baru berikutnya tarik pesawat. Kalau langsung tarik pesawat tidak boleh. Macam juga dengan yang ada otot tuh, ada gunung-gunung di tangan tuh. Itu pada kemana kan di sisi kan? Tengok kan? Angkat dulu dalam 50 kilo, tambah lagi jadi 70, tambah lagi jadi 80, tambah lagi jadi 100 sampai 300 kilo dia berangkat. Angkat aja dulu. Kita akan 50 buat satu karung beras gula 50 pun sudah hampir patah tulang belakang kita, tutup putus urat pengeluaran kita.
diangkat sampai 200 kilo, ya dia latihan. Kita ada latihan. Kita apa? Kita ada latihan apa-apa. Nah, satu hari angkat besi, atau tolong, atau juga melatih cuci tangan ya, supaya mampu untuk berlubang. Ini sampai berlubang. Boleh ya. Bunyinya dulu. Kalau mereka udah gelombang keras sekali. Kenapa? Karena dimasukkan ke dalam pasir yang digoreng sudah hangat, hangus. Masukkan tangan ke dalam situ untuk menanti. Tuh makanya Jackie Chan, Bruce Lee, itu juga yang seumpamanya. Bruce Lee kayak menjerit macam itu. Oh, maksudnya bakalan mati bantai kita belasan. Dan itu dalam film saja. Jadi macam Tuhan juga cara mereka untuk menghafal hadis Rasulullah SAW. Sebab al-hujjah al-hakim itu dikatakan man ahata bi jami'i ahadits Rasulillah, orang yang menguasai, yang meliputi semua hadis-hadis Rasul, yang sahihnya, yang dhaifnya, yang hasannya, yang maudhu'nya, yang mursalnya, yang mudlatnya, yang mu'an'annya, semua bidang ilmu hadis itu ada dalam kepala mereka. Betul-betul menguasai semua bidang ilmu hadis. Itu dikatakan al-hakim, yang mendapatkan gelar semacam itu guru kepada Imam Baihaqi Abu Abdillah Al-Hakim pengarang kitab Al-Mustadrak. Selepas Al-Hakim peringkat tema yang paling tinggi Amirul Mukminin bil Hadis. Nah kita sekarang ya, walaupun kita nih hakim, jangankan hakim, hujjah saja belum, hafiz pun juga belum, muslim apalagi, muhaddis pun juga tidak layak. Kita dimubtadi atau orang yang berminat untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan keberkatan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mendapatkan gelar tersebut, dan juga mudah-mudahan dengan keberkatan kita Bulughul Maram yang sudah mendapatkan perhatian dan tumpuan yang sudah mampu untuk merubah dan juga mampu untuk mewarnai kehidupan daripada seseorang sejak daripada abad yang ke-8 sampai kepada zaman kita sekarang, lebih daripada dalam 750 tahun yang lalu, dengan hukum hakamnya, dengan berita yang dibicarakan di situ, sehingga dengan kita tahu, kita tidak mau kalau seandainya pergerakan daripada anggota tubuh kita itu lepas dan luput daripada pedoman hukum. Kita inginkan pergerakan kita dengan hukum. Kalau untuk memohon dan berita sudah kita mohon dan minta berkali-kali, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus dalam dunia ibadahnya, muamalahnya, munakahatnya, penyaksiannya, sumpahnya, mahkamahnya, sampai nanti pemberian yang berakhir tentang akamul etik, hukum hakam yang berkaitan dengan pembebasan hamba saya daripada perbuatan. Kita baca terjemahan daripada mu'alif dan bahasa Arabnya, dan terjemahannya nanti baca saja, maksudnya baca sendiri dan baca dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan, duduk yang betul, bersilah. Kita belajar hadis, kita nak suasanakan pengajian hadis kita yang sekali sebulan ini, suasana seperti pada saat Imam Malik mengadakan pengajian hadis, yang walaupun kemenyan tidak ada tapi wangi-wanginya ada, yang walaupun dengan kita tidak pakai kawasan dengan jumlah serta bodinya, tapi kita sudah berpakaian secara tenang dan rapi, maka kita harapkan satu benda, mudah-mudahan yang hati ingat, senantiasa selalu ingat, kita mempelajari hadis Rasulullah SAW. Khayalkan dalam benak kepala baginda mengetahui dan mengikuti periwayatan hadis yang kita riwayatkan. Sebab saat ketika dengan kita menyebut nama sahabat, daripada baginda Anas, daripada Sayyidina Abu Hurairah, daripada Sayyidina Umar, daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita bersalawat, begitu waktunya salawat kita kepada daripada sini, itu kita akan langsung tersambung dengan Madinah, akan tersambung dengan baginda Nabi. Baginda hadir atau tidak hadir, roh baginda sudah bersama kita yang bersalawat.
Nah, jadi kita khayalkan dalam benak kepala kita bagaimana layaknya, duduknya, hatinya, perasaannya, keadaannya yang kalau pada saat baginda Nabi ada di hadapan kita. Itu baru kita duduk mulai. Kalau tidak nanti kaki termunculkan, duduknya secara sembarangan. Nah, lain. Nah, ini kita bukan belajar matematika. Kita tidak belajar ilmu aljabar, itu juga dengan ilmu ukur. Kita tidak mempelajari tentang ilmu pentadbiran atau tentang teknologi, ekonomi, tidak. Yang kita pelajari sekarang hadis-hadis baginda yang merupakan salah satu daripada dua pedoman hidup. Bukan hanya membawa kepada kebahagiaan duniawi, tapi kebahagiaan yang abadi, dunia dan akhirat, yang sehingga nanti insya Allah semuanya akan ditempatkan bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu peringatan daripada Al-Quran. Wa ma ataakumur rasul, segala sesuatu yang datang daripada baginda Nabi, daripada Sayyidina Rasulullah SAW, hudurnya ambillah segala sesuatu yang datang daripada baginda Nabi tentang halal dan haram, tentang pedoman hidup, tentang nasihat, motivasi, bimbingan, pencerahan yang datangnya daripada hadis-hadis Nabawi. Allah perintahkan kepada kita untuk kita mengambilnya. Ini adalah merupakan satu generasi, suatu jaminan daripada Al-Quran bahwasanya yang daripada baginda Nabi itu kena diambil, bukan seperti kumpulan yang sesat yang ada di PMI dan banyak menteri-menteri yang ikut tertarik dan diantaranya bekas mantan daripada Perdana Menteri Amerika Serikat dan sumber pemilihan kumpulan Kasim Ahmad. Allah berfirman bagaimana? Allah kata wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu, ambillah segala sesuatu yang datang yang dibawa oleh Rasul. Apa yang dibawa oleh baginda Nabi? Itu adalah hadis-hadis yang Nabi kita riwayatkan. Berarti yang suruh kita untuk berpegang teguh dengan hadis itu adalah Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk kita mengambil dan berpegang teguh mengamalkannya. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan juga yang Nabi kita juga kita tinggalkan. Kita taati dan juga kita patuhi. Kenapa? Sebab hidup bersatu antara perintah dengan larangan, antara tuntutan atau antara targhib dengan tarhib, antara amar dengan nahi, antara if'al dengan la taf'al. Kerjakan, jangan kau kerjakan. Kenapa? Sebab kita nasrani. Kita nasrani saja, kita butuh sukses dan begini terus selama. Ada yang orang dengan sifat pojok dua orang. Jangan di sini, duduk sini, tanah keluar. Kami baru nak buat mukadimah dan kita sudah terlambat untuk mempelajari kitab Seumpama Bulughul Maram. Sepatutnya itu adik yang bawa kitab menada depan guru membaca. Jadi kalau tak begitu pun tak kisah, tapi keluar. Jangan sibuk dengan yang pakai soko hitam. Suruh hadir bukannya untuk cari berkat, tapi kita nak paham dan nak mengerti hadis-hadis yang kita baca. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Silakan. Alhamdulillah ala ni'amihi Allahumma Puja dan puji aku panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat al-zahirati wal batinah yang zahir dan batin. Banyak nikmat dan kepada Allah. Kita boleh bernafas, kita boleh melihat, kita boleh mendengar, kita boleh paham, kita mengerti, kita sehat, kita berjaya, hati kita terbuka untuk kebajikan. Berapa kebaikan yang boleh kita laksanakan, itu adalah kemudahan daripada Allah. Berapa ramai yang tidak tahu makna hidup ini untuk apa. Berapa ramai yang waktunya tergunakan untuk perkara yang sia-sia. Berapa banyak yang umurnya habis kepada perkara-perkara yang tidak menguntungkan, bahkan akan merugikannya, bahkan mungkin akan menggelincirkan kedua belah kakinya pada menjaga menyeberang siratal mustaqim. Ternyata dengan kita dipilih. Jadi kata alhamdulillah. Ulama mengatakan ucapan hamdalah itu mempunyai dua tujuan. Ucapan hamdalah atas segala nikmat yang Allah bagi
Satu, hamdalah untuk menikah. Yang kedua, hamdalah untuk mencari. Bahasa ulama, hamdalah seperti jawaban Imam Abu Hanifah dan Nu'man. Kenapa kita senantiasa dan selalu mengucapkan alhamdulillah? Aku panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tidak memanjatkan puja dan puji, bagaimana kita tidak menyanjung, bagaimana kita tidak berterima kasih, sedangkan dengan kita telah dianugerahi Allah dengan segala-galanya. Semuanya itulah datangnya daripada Allah Jalla wa'ala. Tanaman yang tumbuh, udara yang segar, tatapan pandangan mata kita melihat, kesehatan, karunia, nikmat, makanan, lezat, nyaman, itu semuanya adalah daripada Allah. Jadi kata mereka, alhamdulillah saidun lil mafqud wa qaidun lil mawjud. Artinya apa? Ucapan alhamdulillah itu akan mengikat nikmat-nikmat yang sudah sedia ada, wasaidun akan berburu nikmat-nikmat yang belum kita dapatkan. Itu hikmah daripada hamdalah. Satu, untuk mengikat yang sudah ada, supaya kesehatan kita kekal, ilmu kita kekal, anugerah itu kekal, jabatan itu kekal, kemuliaan itu kekal, keberkahan itu kekal. Selalu kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kelak pada saat akan berkumandang ketika kita dengar, bukan sekedar mendengarnya saja, tapi dengan kita mematuhi dan juga melakukan tuntutan daripada sesuatu tersebut. Bangun terus kita ke bilik air, lepas kita beristighfar, kemudian kita bersih, kemudian kita berwudu, kemudian kita berpakaian, kita langkahkan kaki kita pada pagi hari itu untuk menuju rumah Allah Jalla wa'ala, untuk kita laksanakan salat berjamaah. Itu satu nikmat dan juga satu anugerah yang Allah berikan kepada kita yang kekal dengan kenikmatan yang semacam itu. Takna kalau sampai dengan kita tidak sadar, takna kalau sampai dengan kita lupa daratan dan juga tidak tahu diri, takna kalau sampai dengan kita habiskan waktu kita kepada yang hura-hura, perkara yang sia-sia, yang akan menyedihkan dan akan mengecewakan kita nanti pada hari kiamat. Jadi hamdalah tadi itu untuk mengakalkan semua nikmat, nak kekal, nak senantiasa selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya hamdalah pada waktu kita setelah sembahyang itu tidak berat daripada dalam 33 kali. Itu pun masih sedikit sebenarnya. Kenapa? Boleh sembahyang, boleh takbir, dengan zikir, dengan tilawah, ruku sujud, di dalam rakaat yang pertama sampai ke rakaat yang terakhir, dimulai dengan salam, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, tambah dengan wirid. Oh banyak, itu baru yang kita hitung daripada sembahyang. Ada berapa lagi? Berapa merah pada itu sudah meletak, tak ada bergerak. Untuk mengkumatkan ikan mulut saja tidak mampu. Duduk sekejap saja sudah mengantuk. Orang dulu malam tak tidur. Kita, Rasul kata, baginda Nabi makan sikit, kita sikit-sikit makan. Beda ayatnya. Mereka tidur sikit, kita sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Di mana tidur? Tuh perbedaan yang sangat-sangat ketara sekali. Jadi kita simpulkan, kenapa dengan Imam Ibnu Hajar ucapkan alhamdulillah ala ni'amil zahirati wal batinah, atas segala nikmat yang besar dan yang kecil. Sebab hamdalah selain daripada tanda kesyukuran kita kepada Allah, itu juga untuk mengekalkan nikmat yang Allah bagikan. Kemudian yang kedua untuk mencari saidun lil mafqud, qaidun lil mawjud, mengikat yang sudah ada dan juga akan memburu kenikmatan-kenikmatan yang belum kita peroleh, yang belum kita dapatkan. Nasalluka minan ni'mati tamamaha. Aku memohon kepada Engkau Allah daripada nikmat itu dalam kesempurnaannya. Nah, qala Qadiman wa hadisa, baik yang lama turut juga dengan yang baru. Nikmat Allah tidak terhitung. Aku luapkan ucapan terima kasih kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat yang besar dan yang kecil, yang zahir dan yang batin, yang lama, qadiman wa hadisan dan juga yang baru. Ini dalam bahasa muqaddimah, dalam bahasa balaghah disebut dengan bara'atul istihlal. Artinya permulaan yang molek atau cantik, permulaan yang sesuai. Bagaimana?
disebut dengan baratul istihlal sebab mukadimah tadi itu sudah menunjukkan kepada isi kandungan dan juga tentang berbicara yang dibicarakan di dalam kitab. Jadi yang walaupun kita tak baca lagi, yang walaupun kita tidak tengok halaman atau juga dengan isi kandungannya, dengan membaca mukadimah mereka kita sudah tahu ini pembicaraan yang dibicarakan di dalam kitabnya adalah hadis-hadis Rasulullah. Qadiman wa hadisan, ada sebutan hadis. Jadi misalnya waktu kita dalam satu sambutan, alhamdulillahirabbil alamin, yang telah memberikan berbagai nikmat karunia kepada kita, dan di antaranya tentang perekonomian bangsa yang cukup pesat. Kita akan berbicara tentang ekonomi, kita akan berbicara tentang KLID 2. KLID 2 pesat juga, lebih juga, lemuk juga, lebih berbeda dengan KLID. Dulu KLID saja, tapi sekarang sudah jadi satu. Pada masa tua kita ke pasar tanah itu, cari tempat tua pun kadang-kadang kesalahan salah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi KLID 2 untuk sementara waktu ini terperuntukkan untuk pesawat-pesawat murah, Asia, Malindo, Lion Air, yang mahal-mahal KLID yang A1 itu. Nah, berarti itu diskriminasi daripada kerajaan terhadap rakyat yang naik pesawat-pesawat murah disediakan satu buat airport namanya KLID 2. Jadi kalau sudah kita hantar di mana KLID 2, itu berarti golongan orang miskin lah tuh. Oke, silakan Mak. Hadisan qadiman wa hadisan. Oke, kita mukadimahnya dulu supaya tahu isi kandungannya apa sebenarnya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hasisan. Dan salat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi dan juga kepada para sahabat yang telah berupaya untuk membela agama sayran hasisan, mutabi'an dengan perjalanan yang berterusan. Itu upaya daripada mereka tak kisah tinggalkan anak bini, tak kisah tinggalkan kampung halaman, tak kisah kalau sampai habis duit, tak masalah kalau tidak cukup tidur, kalau tidak cukup rehat, tak masalah. Yang penting bagaimana menjadi unsur yang positif untuk mengekalkan agama dan juga ilmu agama di atas permukaan bumi ini. Ini yang telah dilakukan oleh ashab Rasulullah SAW. Mereka juga ada kepentingan bisnis, mereka juga ada kebun, mereka juga ada usaha. Perkembangan pusat dalam perekonomian mereka pada saat itu, itulah perniagaan pada musim panas dan juga pada musim sejuk. Kalau di musim panas mereka ke Yaman, mereka ke Syiddah, Iwasain. Ada perjalanan di waktu musim sejuk dan juga ada perjalanan berdagang di musim panas. Musim panasnya mereka ke Yaman dan musim sejuknya mereka pergi ke negeri Syam. Tapi ternyata setelah iman tertanam atau tersemat di dalam dada para sahabat Nabi dan juga para tabi'in berikutnya, Masya Allah, tabarakallah, yang satu persatu sampai sudah tidak terurus keperluan hidup demi untuk masa depan umat. Jadi kita jelas tidak mampu semacam itu, tapi luangkanlah waktu kita. Kalau boleh malam negeri kita jangan kacau aku. Kalau nak cari handphone terang Indonesia ada di masjid mana, di pengajian mana, dengan kitab yang mana, boleh. Ya Allah, boleh, adalah waktu juga untuk agama. Sebab itu akan menjadi bekal kita. Kereta akan kita tinggal, rumah akan kita tinggal, subang akan kita tinggal, gelang akan kita tinggal, rantai akan kita tinggal, makanan akan kita tinggal, yang akan bersama kita di dalam kubur. Ini upaya usaha amal ibadah yang kita laksanakan, itu yang akan jadi teman abadi kita nanti sampai ke alam barzakh dan juga sampai ke alam akhirat, sampai kepada kesudahan kita masing-masing. Jadi kata beliau, salam dan salam juga kita panjatkan kepada baginda Nabi dan juga kepada para sahabat dan keluarga yang telah membela agama Allah Jalla wa'ala sayran hasisan, dengan perjalanan yang bersinambungan, yang berkelanjutan, bukan hanya panas-panas ayam ngaji seminggu atau sebulan, 10 bulan tak nampak kata hidup. Tak ada. Kalau macam itu tak jadi orang yang bekerja pun tak jadi. Tak ada pun kerja apa saja.
apa saja, kebunnya kah, nelayannya kah, sawitnya kah, bangunannya kah. Bagaimana rasanya kalau padaku dengan bangunan itu dibangun, suruh panjangan terus ditinggalkan, dan dia akan jadi harus siang malam. Kalau tidak siang malam itu salah hari. Jadi yang walaupun sedikit, tapi daripada tidak ada. Jadi mudah-mudahan dengan pengorbanan waktu yang sedikit di sini, yang penting istiqomah. Jangan kita hadir. Mudah-mudahan ini mungkin barangkali akan menjadi hujah kepada kita, akan menjadi pembela kita pada hari kiamat. Kalau Nabi kita tanya, awak berkasidah, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, dengan pompanya, la ilaha illallah, la ilaha, ya Imam al-Rasul, ya Sanadi. Oke, kamu sudah mendapatkan mahabbah dan kasih sayangmu kepadaku. Yang di Putrajaya kamu hadir, yang di dataran Anda datang. Begitu juga dengan Habib Syekh, Habib Maulana, Habib siapa. Jadi sejauh mana dan dalam berapa kali dan dalam berapa banyak Anda pernah mengikuti atau pernah mempelajari wahyu yang kedua, pedoman hidup yang kedua, hadis-hadis yang aku riwayatkan. Aku bukan hanya ingin ikuti semata-mata, tapi itu sebagai tanda mahabbah, ya itu betul. Tapi buktikan mahabbahmu kepadaku itu dengan mempelajari dan juga dengan mengamalkan hadis-hadis yang nanti kita sampaikan, yang nanti kita riwayatkan kepada kita. Tentu sasarannya itu adalah kita. Jadi tidak cukup kalau hanya dengan lantunan qasidah, kalau tidak disertakan dengan usaha dan upaya. Syairan hasisan wa ala atba'ihim alladziina warithu 'ilmahum, dan juga kepada pengikut-pengikut mereka yang telah mewarisi ilmu pengetahuan mereka daripada generasi kepada generasi dahulu. Saya kongsikan kepada para pendengar, mudah-mudahan kita masih ingat kumpulan para sahabat yang pertama, kumpulan para tabi'in yang kedua, kumpulan para atba'ut tabi'in yang ketiga. Tiga generasi ini mengungguli, membidangi, mempelopori dalam tiga bidang kenyataan, dalam tiga bidang hakikat. Untuk generasi para sahabat itu dengan keyakinannya, untuk generasi para tabi'in itu dengan amal ibadahnya, untuk atba'ut tabi'in dengan ilmu dan keilmuannya. Masing-masing kumpulan tadi itu telah mengungguli dan juga telah mempelopori zaman mereka masing-masing. Keyakinan yang terutama di kalangan para sahabat, Masya Allah, tabarakallah, sampai dia dijadikan sebagai perisai, sampai dengan bukan dijadikan sebagai perisai. Tak kisah yang penting baginda selamat, tak problem kecil-kecilnya baginda Ali. Seketika mengambil alih tempat Nabi kita berbanding pada hari hijrah dengan selimut hijau, memang selimut hijau dengan selendang hijau baginda Nabi, supaya mereka tidak was-was dan juga tidak ragu-ragu, supaya mereka tetap yakin tidak ada kebimbangan sedikit pun bahwa dengan baginda Nabi masih sedang berbaring di pembaringan beliau. Ada Nabi kita yang keluar yang mengambil alih baginda Ali. Oh, itu pengorbanan. Coba kalau dengan yang 50 tadi itu tidak tarik selendang, langsung mereka serbu, mereka serang. Siapa yang meninggal? Sayyidina Ali. Tapi keyakinan yang kental, sahabat memiliki keyakinan. Firman Allah yang berbunyi, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Keyakinan tentang musibah tidak akan menimpa kecuali kalau memang ada ketetapan takdir daripada Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, Qul ya Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa kita kecuali sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Lupa. Ada nih, kita tidak punya sound system yang seperti yang punyanya SQ gitu. Pernah ada yang ikuti? Dan yang SQ, banyak sedikit. Tapi gemar seperti kiamat itu memang betul-betul seperti suasana kiamat. Gempa, suasana
atau juga dengan keadaan yang menonton juga di dalamnya. Maka Allah runtuh, hancur, belah, terkubur, tertanam hidup-hidup. Wali Allah tadi itu sedikit pun tak beranjak, sedikit pun tidak tergeser, teranjak daripada tempat beliau berdiri. Pada saat ditanyakan, guru tidak takut kan? Kata beliau, semuanya itu dengan ketetapan takdir. Kalau Allah tak takdirkan aku akan meninggal di situ, kekuatannya seperti apapun tidak akan mampu untuk bertindak. Kembali itu keyakinan para sahabat, yakin betul. Masya Allah, tabarakallah. Karena dengan keyakinan yang pertama itu ada yang daripada kita berjalan macam sedikit sekali. Kenapa? Sebab kalau menuju masjid, langkah sebagaimana kita melangkah, pahalanya tak banyak. Ada dapat masjid rumahnya sini. Kalau melangkah luas macam ini, dari sini ke sana paling dalam 50 langkah. Jadi cuma supaya dari sini sampai di situ menjadi 300 langkah. Maka buat langkah kecil-kecil. Seperti robot ya, itu kan kena yakin. Kenapa sampai dengan mereka tidak ada seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah? Berjamaah itu tiap waktu, begitu sudah berkumandang, bukannya setakat untuk mendapatkan takbiratul ihram, tapi tidak pernah dipanggil, melainkan pada saat dengan semuanya sudah berada di rumah Allah Jalla wa'ala. Jadi seperti dikatakan dengan Imam Sa'id Ibn Musayyib, sebelum adzan berkumandang, beliau sudah di masjid. Kenapa mereka boleh semacam itu? Sampai ada juga diantara daripada mereka yang ditakziahi sampai 3 hari. Takziah, kira-kira kematian istri, bangkrut, mati, sakit. Tidak, 3 hari takziah disebabkan karena ketinggalan takbiratul ihram yang pertama. Kalau sampai tidak berjamaah, itu takziahnya seminggu. Kesian Iwan Haji, mudah-mudahan di lain waktu lebih tinggi, lebih semangat, dan Allah bagikan taufik hidayah dan kekuatan untuk datang ke masjid. Yang kedua, yang ketiga, hari ke-7 masih ucapkan kesian Iwan Haji. Kenapa sampai jadi tidak berjamaah? Kenapa sampai tidak mendapatkan kemudahan? Kita ditakziah semacam itu kalau pada itu kematian anak. Mereka kalau pada itu ketinggalan ibadah. Kenapa? Karena yakin kerugian yang menimpa 27 kali ganda. Kalau kita kerjakan sebanyak 27 kali sekalipun, Allahu Akbar, lam yalid wa lam yulad, rukuk, sujud, i'tidal, Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan dan ke kiri, 27 kali masih belum sebanding dengan sholat jamaah yang dilaksanakan atau dengan sembahyang yang dikerjakan secara berjamaah. Kita tidak yakin. Kalau kita buat statistik, dalam seminggu ini sudah berapa kali kita tidak berjamaah? Saya tanya diri saya sendiri. Alhamdulillah, rasa-rasanya belum ada. Ya dalam seminggu, kalau dalam sebulan, apanya dalam sebulan. Jadi kalau kita tanya maghrib, alhamdulillah. Zuhur kurang 3. Subuh, sekali saja hadir. Sekali saja ke masjid subuh. Ayo, terus seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak yakin. Mereka mempunyai keyakinan yang kental. Dengan keyakinan yang kental tadi itu sampai diperbahasakan, kalau seandainya ada yang tidak melaksanakan sholat secara berjamaah, maka itu adalah seorang munafik yang memang dikenal betul kenifakannya. Kita kalau nak katakan orang yang tidak berjamaah itu munafik, munafikat rahmah. Jadi semuanya berkat nama munafik yang pertama, munafik Haji Ansari, munafik Haji Mahmud, munafik Cikgu Sabha. Tapi itu bagaimana? Sahabat sampai memberikan gelar kepada diri mereka sebagai seorang munafik kalau sampai meninggalkan sholat berjamaah tanpa sebab. Pengorbanan yang pertama daripada para sahabat itu dengan keyakinan mereka. Dengan para tabi'in itu dengan amal ubudiyahnya yang puasa saban hari, yang khatam Quran tiap malam, yang bertasbih sampai sekian ribu kali. Begitu juga yang bertahajud tidak pernah tidur, gigih dalam ubudiyah mereka kepada Allah. Kemudian dengan generasi yang ketiga itu adalah generasi ahli ilmu, yang sehingga dunia mereka kelilingi. Sayang kalau saya tidak berguru, rugi kalau saya tidak mengaji, kesempatan tidak dapat tuh. Oke, sekarang
pada saat pengajian Arba'in Nawawi sudah habis. Itu tidak kenal saja dengan kita. Kalau kita tanyakan dari 42 hadis yang kita baca bersama tiap hari, itu terbaca semuanya tak secara talaki dengan berguru, atau yang terbaca yang pernah kita ikutin hanya kira-kira dalam 31-nya saja, sedangkan yang 12-nya kita tidak masuk hati. Sekecil kitab Arba'in Nawawi saja kita sudah banyak ketinggalan. Bagaimana dengan kitab-kitab yang lainnya yang kalau dengan mereka sampai tidak kecukupan waktu, kadang-kadang hanya untuk belajar satu buah hadis pun mereka mampu untuk mengorbankan berbulan-bulan waktu. Sebulan pergi mana boleh tak makan lah, mana boleh tak sekali arinar, makan sedikit, bukan sedikit makan. Jadi alhamdulillah dari dasika dari arinar Tampang, singgah lagi di kawasan Perak, udah apa namanya Tampang di Perak tuh Sungai Perak, udah singgah lagi di Goron, cuma singgah lagi sebelumnya itu di Juru Jaru. Jadi memangnya itu jadi apa? Mau bikin yang aneh mas ya. Jadi masjid, tapi bukan masjid hadis, masjid agen yang ada di perjalanan. Jadi masjid juga, tapi masjidnya bukan masjid hadis, masjid makanan. Masya Allah, tabarakallah, ya Allah, panjang sudah kita habiskan lagi. Wal ulama warasatul anbiya. Ulama itu waris kepada para nabi-nabi dan rasul. Ya, untuk Abang Zul. Ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah waris kepada para nabi-nabi dan rasul. Pernah tak para nabi-nabi dan rasul itu dimiliki oleh satu kumpulan? Tak pernah. Yang namanya nabi-nabi dan rasul itu adalah milik umat semuanya. Di mana dengan baginda Nabi kita bersabda ursil tua itu likapatin nas, aku diutus kepada segala manusia, kepada yang berkulit merah, hitam, kuning, hijau, biru. Nah, Nabi kita diutus kepada segenap lapisan umat dan masyarakat dengan tidak ada yang terkecuali. Kalau ulama pun juga semacam itu, maka ulama tidak boleh memulau, tidak boleh mengelompokkan diri pada satu kumpulan. Ulama itu harus menjadi milik umat semuanya. Jadi kalau pada saat yang kita memilih dan memilah, abang itu hanya menganggap kepada orang-orang yang hijau saja, tapi yang biru tidak boleh ikut pengajian. Itu berarti kita tidak sepenuhnya menjadi warasatul nubuwah. Kenapa? Sebab Nabi diutus kepada semuanya. Nabi kita bukannya berdakwah kepada keluarga, bukannya berdakwah kepada kaum muhajirun, bukan berdakwah kepada kaum ansar. Semuanya Nabi kita dakwahi. Mungkin ada Islam parti itu pada ahli politik, tapi kalau dengan ulama harus menjadi milik umat dan juga harus masuk ke segenap bagian-bagian dan juga dengan kumpulan yang diperlukan oleh al-ummatu bi ajma'iha. Ulama itu pewaris para nabi-nabi dan rasul. Apa yang Nabi kita lakukan, tugas kita yang seperti apa, itu maka akan diambil alih oleh para alim ulama. Nah, akrim bihim warisan wa maurusan. akrim bihim, muliakan dengan mereka waris sama maurusan. Saat ketika mendapatkan wirasah, waris dan mewariskan. Akrim bihim, muliakan mereka sebab itu suatu kemuliaan yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Nah, Amma ba'du. Oke, sampai ke situ. Ini ilmu. Ulama mengatakan mungkin Avanza merah scannernya 29.000. Kenapa ramai orang yang beli Avanza itu juga beli Avanza? Satu, harganya terjangkau. Yang kedua, ekonomis. Yang walaupun dia kecil tapi dia boleh untuk 7 penumpang. 2 depan, 3 di tengah, 2 belakang. Untuk keluarga cukup. Sama juga dengan Izura. Tapi Izura buat tempatan. Kalau dengan Avanza, jemput punya. Izura, Nissan, Mitsubishi, jemput juga. Lakukan hal kenapa mendapatkan sambutan
dah banyak bios di jalanan, dah banyak Honda City di jalanan, sudah banyak kereta-kereta yang baru keluar di jalanan. Kenapa mendapatkan sambutan? Karena berkualiti, karena dengan daya ketahanannya, karena dengan keselesaiannya. Nah, juga seperti itulah dengan pembicaraan yang kita bicarakan di sini, yang pada saat dengan kita pada waktu kita ada produk satu tulisan makalah artikel dan yang seumpamanya, kita akan kalangan kita itu akan dibaca dan juga akan dipelajari dan juga mewarnai dalam pola pikir, mentaliti kehidupan umat beragama. Jadi supaya ada keberkatannya sebagaimana dengan kereta tadi itu. Karena dia canggih akhirnya kita beli, karena selesa akhirnya kita beli, karena mudah akhirnya kita beli, karena murah akhirnya kita beli. Banyak pakar. Maka bagaimana supaya karya kita tadi juga akan mendapatkan sambutan daripada generasi penyusul? Maka kata ulama, dalam mukadimahmu Anda sebutkan 8 perkara. Jadi kita ikuti sudah daripada permohonan mukadimah. 8 perkara tersebut bermula dengan bismillah, jangan tidak baca basmalah. Masuk. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Tajuk berbicara kita pada pagi hari ini berkenaan tentang ekonomi Timur Tengah. Nah, basmalah dulu, baru selamat pagi. Dan selamat pagi itu hanya selamat waktu pagi aja, petang tak selamat. Itu bedanya selamat pagi dengan selamat siang. Selamat pagi, selamat siang, ya, selamat malam, lah. Assalamualaikum, kesejahteraan untuk kalian sepanjang waktu, sepanjang hidup, seumur dunia. Itu bedanya selamat pagi dengan assalamualaikum. Assalamualaikum, kesejahteraan untukmu, artinya selama-lamanya. Kalau selamat pagi, waktu pagi saja selamat. Selamat petang, waktu petang saja selamat. Atau hanya pada waktu petang saja kita didoakan. Jadi yang pertama, basmalah. Jangan tidak baca basmalah tiap mukadimah, tiap perkara-perkara penting yang kita laksanakan. Tadi sudah ada basmalahnya. Kedua, hamdalah. Alhamdulillahi ala ni'ami dhahirati wal batinah. Kata Ibnu Hajar yang kedua, qadiman wa hadisa. Itu namanya barakatul istihlal. Sudah 3. Ya ada 8, sudah 3. Kemudian yang keempatnya amma ba'du itu disebut dengan faslul khitab, pemisahan perbicaraan daripada mukadimah kepada tajuk kenapa kita berkumpul, kenapa kitab ini ditulis, kenapa dikarang, kenapa dibaca, itu namanya faslul khitab. Amma ba'du, kita nak mendengar proses dan kenapa kitab ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar. Nah, qala 15 menit. Ini mukhtasar, maka lana wa kasurah maknahu, maknanya banyak, padat, tapi kalimatnya sedikit. Kata mukhtasar adalah kitab mukhtasar ringkas hanya untuk orang-orang mubtadi'in seumpama kita, orang-orang yang baru mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang sebesar ini coba penyambang nih, ini dikatakan masih mukhtasar lagi. Ini kalau kita baca, kalau macam ini syarahannya, kalau macam ini pengajiannya, sudah sampai pukul 11, mukadimah masih belum habis lagi. Berarti 10 tahun belum tentu selesai. Di berapa jilid Pak? 1 jam? Hah? Merugi berapa jilid? 1 jam? 1 juz saja? Nah, 50 ringgit. Kalau saat ini kita baca 3 hadis, katakanlah 5 hadis, itu ada dalam 800-an hadis, lebih 1.300-an. Jadi kalau kita baca sebulan 5 hadis, berarti setahun baru dalam 60 hadis. 60 hadis 10 tahun baru 600. Jadi kita perlukan waktu 20 tahun. Pastikan jangan mati awal tak kayak ikut. Kalau kita tak selesai pun kita selesaikan nanti dalam buku catatannya kita selesai, karena kita adanya untuk khatam, karena kita adanya untuk selesai. Jadi pada situ terkumpul. Ada yang meninggal pada tahun 2015 nanti, bukan kita, bukan siapa, saya juga tidak tahu. Tapi pada saat meninggal pada tahun tersebut, dengan teman-temannya yang meninggal pada tahun 2030, sehingga kita selesai. Ternyata pada hari kiamat
yang hanya sementara waktu mengaji tidak lebih daripada dalam 2 tahun saja tergolong dengan kumpulan yang menghatamkannya sampai habis. Ada antara daripada malaikat yang komplain, kata malaikat, Tuhan haji itu hadir mukadimahnya saja. Tapi bagaimana terkumpul dengan ulama-ulama hadis yang menghatamkan kitab tersebut itu sampai habis? Komplain malaikat. Jadi Allah berfirman, kalian itu setakat tengok zahirnya saja. Aku yang melihat parti niat yang mereka niatkan, yang hanya ikut mukadimahnya, dia sudah punya rencana, sudah ada keazaman di dalam hati untuk membacanya sampai habis, tapi justru dengan peluang waktu dan umur yang tidak menunjang. Amma ba'du, ini kitab mukhtasar dalam bidang hukum akal yang berkenaan dengan hadis. Jadi ini semuanya hukum. Hukum ada untuk kita berwudu, makan, minum, berpakaian, sembahyang, tayamum, semuanya ada dalam hukum-hukumnya. Jadi nanti supaya kita ini tidak lagi terlalu penantek, kita perlu pahami darinya untuk semua orang. Ada dengan sebagian tidak dari membaca kitab ini sebab nanti katanya dia tidak ada mazhab. Tidak, kita tetap bermazhab, nanti kita toleransi. Oh, rupa-rupanya kuat juga dalilnya. Masya Allah, ada dalilnya di dalam Bulughul Maram, di dalam hadis Rasul supaya letak kanan ke dada. Kita punya sini saja. Kalau dia naik gede, itu tidak dalam kita. Kan kita sudah sinis, kita sudah pandang rendah orang-orang yang berbeda mazhab, yang berbeda pendapat daripada kita. Setelah kita kacau, Masya Allah, tabarakallah, rupa-rupanya ada juga dalilnya yang meletakkan tangan ke dada. Rupa-rupanya juga ada dalilnya dengan orang yang berbeda dengan kita dalam bacaannya. Seperti itu. Insyaallah, kalau baca kitab Bulughul Maram yang pertama, segala-galanya akan terpadu dengan hukum hakam. Kemudian yang kedua, segala-galanya akan terpandu ikut pedoman hadis wahyu Allah dalam bentuk hadis nabawi yang kita riwayatkan. مختصر يشتمل على أصول الأدلة usul dengan mencakupi usul asas-asas dalil kepada hukum akal. Jadi kalau kita tak tahu dalilnya kan sekarang tanya dalilnya apa? Tahlil, mana dalilnya? Maulid Rasul, mana dalilnya? Isra Mi'raj, mana dalilnya? Martabah, mana dalilnya? Kalau sudah makanan tak pernah cari dalilnya pun. Padahal makanan itu menentukan atas segala-galanya. Mana buktinya makanannya ini halal dimakan? Buktinya, perhatikan yang pun jakin, jakin. Perhatikan yang pun dulu. Ulang lagi. Ini kita nak hanya khusus untuk pengajian hadis sahaja. Kita sudah ketinggalan jauh. Orang belajar hadis sejak daripada dulu lagi. Waktu kita sudah kita habiskan untuk keperluan hidup kita masing-masing, untuk menjalani kehidupan kita, ekonomi kita, keluarga kita, anak kita, politik kita, budaya kita. Jadi kita berharap yang sesaat kita di sini dengan perluan kita Bulughul Maram, bulu artinya sampai, maram artinya tujuan, sampai kepada tujuan. Kita karena dicemari, dibauri dengan bunyi handset atau Facebook atau panggilan daripada luar dalam hal-hal tentang urusan keduniaan untuk sementara sampai pada pukul 11.35 atau sampai 45 itu kita off-kan, kita matikan. Kalau tak pakai matikan, baterai itu dikeluarkan, buka belakangnya itu tarik baterainya, nanti mati. Seperti saya kadang-kadang main laptop, komputer, kadang-kadang nak matikan, jangan bikin pasal, tarik dari sini, tarik situ, mati sendiri, terpaksa dia harus mati. Nah, jadi macam itulah kalau yang tak pandai matikan handphone macam. Bismillahirrahmanirrahim. Harartuhu tahriran balighan. Jadi kata hazartuhu, aku teliti dan aku pilih, aku koreksi, muharrar tahriran balighan. Jadi memang betul-betul beliau rincikan, beliau pilihkan, beliau koleksikan daripada hadis-hadis yang ada hubungannya dengan hukum akal. Tahriran balighan hazartuhu. Nah, liyasira man yahfazuhu min baini aqranihi. Nah, supaya mudah dihafal. Untuk dihafal kita baca pun susah.
maka tetap kita kecil untuk dihafal. Kalau ada putih jangan semacam kita mana boleh mengapa tangkap sini pasangan tangkap itu lepas di sini. Boleh sosial kita tidak mengapa. Nah mengapa? Terutang, beli mesin basuh terutang, kereta. Kadang-kadang karena banyak yang tunggakan hutang sampai kita tak tahu kereta bulanannya berapa? 569 ya. Kalau BTS 67. Kalau bekas nikah kawin semalam itu belum lunas lagi maharnya belum. Sampai itu lupa Allah yang baca bilang yang kosong kepala baca sekali sudah lega kelebihan. Kalau kita baca sekali tambah tidak lega, 2 kali hilang. Tambah tuanya kita tuh. Dulu orang perumpamaan katanya belajar di waktu kecil seperti kita melukis di atas batu. Belajar di waktu tua seperti kita melukis di atas air. Kita lah, kita, alhamdulillah. Ya, yang walaupun padam, tapi itu sudah terjemah dengan lukisan kita. Nanti pada hari Allah akan lukiskan kembali ingatan kita tadi itu. Insyaallah, yang walaupun tua seperti kita. Nah, jadi untuk membantu talib yang baru bermula atau baru pada tahapan dan tingkat pertama untuk mempelajari hadis hukum agama. Dan tidak akan terkaya orang-orang yang mempunyai raghabah untuk mempelajari ilmu akhirat. Nah, dan pada tiap hadis yang saya sebutkan di sini saya akan sebutkan tentang derajat dan kedudukannya. Apakah dia hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, sehingga kita tidak ada rasa bimbang dan ragu untuk kita beramal dengan riwayat-riwayat yang disebutkan. Satu. Kemudian yang kedua, supaya dengan kita dapat menyaksikan pengalaman kita tentang hadis-hadis yang kita riwayatkan, supaya jangan sampai kita lemah semangat, mungkin disebabkan karena dengan kedudukan yang tidak pasti. Tapi pada saat kita sudah dapatkan kepastian dari Pak Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan hadis itu hasan. Berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghits, dengan mengangkat kedua belah tangan. Imam Ibnu Hajar mengatakan hadis itu mutawatir. Orang salafi banyak yang tidak mau angkat tangan. Kalau angkat tangan pun mereka tidak menyambungkannya ke perut. Selepas selesai jawab, alhamdulillahirabbil alamin, tangan diturunkan saja lagi. Menyambungkan Imam Ibnu Hajar pada bagian yang terakhir daripada kita Bulughul Maram mengatakan hadis itu kedudukannya hasan. Dihadiri. Hadis sedikit lagi. Man akhrajahu min al-a'immati bi iradati muslim ummah. Ya, tujuannya adalah untuk nasihat. Siapa yang meriwayatkan hadis itu di kalangan para alim ulama, iradatan nusril ummah. Terus al-murad bis-sab'ati Ahmad wal Bukhari. Nah, jadi kata beliau, hadis ini diriwayatkan, dihafal. Harus kita hafal. Hadis ini diriwayatkan oleh 7 ulama. Diriwayatkan oleh kumpulan yang 7. Kalau sebut 7 berarti Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Berarti kalau sudah disebut 7, ya ada kod-kodnya juga. 7708 memanggil. Coba pastikan posisi Anda ada di mana. Ya, kami sedang dalam operasi Roblox. Seperti itu kan ada kod-kodnya. Mana buktinya? 370 ada di mana? 777 itu Boeing-nya. Sementara nomor daripada pesawat tadi itu MS370. Nah, jadi kalau disebut 777 larinya kepada Boeing, itu berarti pesawat. Tapi kalau kata Imam Ibnu Hajar 7, itu berarti ada 7 kumpulan ulama. Jadi jangan tersilap. Jadi kalau dia sebut 7, nah itu mesti Boeing tuh. Nah, itu bukan Boeing, itu ulama hadis. 7. Wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah. Nah, itu jadi dengan Imam Ahmad tadi kan. Baik, wa bisittate, dan yang saya maksud dengan 7 selain daripada Imam Ahmad. Berarti kalau hadis itu telah diriwayatkan oleh 7 kumpulan, oleh kumpulan yang 7, berarti yang 6 tambah dengan Imam Ahmad. Kalau dikatakan oleh yang 6, berarti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abi Dawud,
Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu 6. Wabil khamsati وبالخمسة من عدا البخاري atau 5 telah diriwayatkan oleh kumpulan yang 5. Siapa kumpulan yang 5 daripada ulama? Selain daripada Bukhari Muslim. Siapa selain daripada Bukhari Muslim? Imam Ahmad, Imam Abi Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dengan An-Nasa'i. Wabil arba'ati. وقد أقول الأربعة وأحمد وبالأربعة من عدا الثلاثة. Jadi kadang-kadang saya katakan itu telah diriwayatkan oleh yang 4 tambah dengan Imam Ahmad. Berarti riwayat khamsah. Dan dengan al-arba'ati yang dimasukkan dengan al-arba'ah, Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dengan An-Nasa'i. Naam. Itu rumusan saja. من عدا الثلاثة الأولى وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخيرة. Wabis salasati man adahu selain daripada 3 pertama dan yang terakhir. Maksudnya 3 pertama itu Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Bukhari, Imam Muslim. Yang terakhir adalah Ibnu Majah. Berarti yang masukkan dengan salah di situ Abu Daud, Tirmidzi dengan Imam Nasa'i. Nah, وبالمتفق عليه. muttafaq, kalau sudah muttafaqun alaihi telah disepakati oleh ulama. Siapa yang dimaksud? Bukhari Muslim. Nah, وقد لا أذكر معهما غيرهما. kadang-kadang pun tidak meneruskan daripada mereka berdua. Sebab hadis yang sudah ditasheh, yang sudah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu tidak perlu kita pertanyakan tentang kedudukan dan kesahihannya. Nah, وما على ذلك صار مبين. selain daripada kumpulan ulama yang disebutkan tadi itu, riwayat yang 7, riwayat yang 6, riwayat yang 5, riwayat yang 4, riwayat yang 3. Selain daripada 5 kumpulan tadi itu akan aku jelaskan. Seperti Imam Baghawi, seperti Imam Malik, seperti Imam Ad-Darimi, seperti Imam At-Tabrani, seperti Imam Baihaqi, seperti Imam Hakim. Itu semuanya ulama-ulama hadis. Nah, وسميته بلوغ المرام. mudah-mudahan dengan nama yang beliau bagikan di sini dan juga dengan kita-kita yang mendapatkan ilmu dan pengajaran hadis secara khusus, aku beri nama kitab buku dengan nama Bulughul Maram. Bulugh bermakna al-husul, al-maram bermakna al-maqsud. Al-husul ila al-maqsud, mencapai target, makna dan tujuan. Jadi kita optimis juga dengan nama kitab ini Bulughul Maram, artinya mencapai target. Bulughul Maram artinya mencapai maksud dan tujuan. Bulughul Maram artinya sampai kepada keinginan. Jadi mudah-mudahan dengan berkat kitab dan mu'alif dan mu'alaf, dan juga dengan berkat majlis yang kita adakan, dan juga dengan para hadirin yang hadir, dan juga dengan para malaikat yang menyertai kita, agar kita juga sampai kepada makna target yang kita inginkan di dalam kebaikan yang abadi, meninggal dengan husnul khitam dengan qaul la ilaha illallah. Sekali lagi habis doa. والله أسأله ألا يجعل ما علمناه علينا وبالا. Allah asal dan aku mohon kepada Allah Jalla wa'ala agar jangan sampai Allah jadikan ibu pendataan yang kita pelajari itu akan menjadi akibat buruk, wabah, akan menjadi kebinasaan, akan menjadi problem, akan menjadi asbab zina, asbab aniaya atau azab daripada Allah Jalla wa'ala. Kita inginkan ibu pendataan yang kita pelajari itu akan menjadi pembinaan, menjadi pelita, pemandu kita untuk menuju jalan yang benar, as-siratal mustaqim. وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه Yang وتعالى. kedua, agar Allah anugerahkan kepada kita amalan yang telah diridhai Allah Jalla wa'ala. Satu, agar kita dibimbing. Yang kedua, agar Allah mudahkan untuk kita beramal. Yang ketiga, amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan dalam 25 menit Bapak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bacain pertama dulu. Pada pertama apa? Nomor amal dirinya. Nanti main kedua tahu معه الحياة أجمل. nanti tak bulan depan. Sesuai kan pengajian. Jadi pengajian untuk orang yang seumpama kita lah. Pengajian orang-orang yang super sibuk dengan segala-galanya. Jadi insyaallah kalimat tadi panjang. Salah nanti kita dalam tiap hadis dalam 5 sampai kepada 10 buah hadis. Insyaallah kita baca. Jadi karena kita hadis pada pertemuan yang datang sampai selesai,
Kalau nanti kita tanya, awak pernah belajar hadis tak? Pernah. Sampai kemana? Sampai habis. Rasa-rasanya sampai habis, tapi bukan dengan saya ya Rasulullah. Nah, maksudnya kawan-kawan yang belajar sampai habis. Kalau kita ikut permulaan tersebut. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Kalau ada dua majelis ilmu yang kedua-duanya bagus, tetapi satu jauh dari rumah, satu dekat dari rumah, mana yang lebih afdal untuk dihadiri? Allah, keduanya bagus, satu dekat satu jauh, yang dekat dulu lah. Ada yang dekat kita tinggalkan, orang tak nanti kalau kita pergi kepada yang jauh takut orang yang dekat nanti tersinggung. Takkan dengan kita tidak menjemput tetangga yang bersampingan rumah dengan kita. Takkan dengan kita langsung melangkah jauh. Kecuali kalau dengan kita pergi ke tempat yang jauh atas berbagai pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, pengajian yang jauh tadi itu pengembangan tak ramai mana. Kalau kita tidak hadir, takut kalau dengan jumlahnya akan berkurangan. Sementara dengan pengajian yang dekat rumah, insya Allah kalau kita tidak hadir pun juga tetap penuh. Satu, atau juga dengan kita ada rekaman di sini, kita ada MP3 atau peralatan canggih untuk merekam pengajian yang berdekatan dengan kita. Dua, soalan apakah hukum bersunat bagi perempuan? apakah hukum bersunat bagi perempuan? Yang secara pasti perempuan itu juga harus disunat. Perempuan juga harus bersunat, bukan setakat laki-laki saja. Kalaulah kita pertanyakan tentang keadaan zaman dahulu itu seperti apa, keadaan zaman dahulu tidak ada bedanya pun juga dengan wanita-wanita mereka sunat. Hanya terakhir atau kebelakangan ini ada ungkapan dan juga tulisan-tulisan yang ditulis dan data daripada orang-orang tertentu khususnya dalam bidang perobatan yang mengatakan menghitan dan menyunat perempuan itu merupakan suatu kesalahan kita kepada bayi yang baru lahir atau kesalahan kita kepada anak perempuan. Dia yang salah itu kalau seandainya cara pelaksanaannya tidak betul. Dia sunatan perempuan tidak sama dengan sunatan laki-laki. Sunatan laki-laki memang goyang. Laki-laki itu memang yang hadapannya itu gerak-gerak. Perempuan bukan digerak macam itu. Itu pelaksanaannya tidak betul. Jadi bukan karena gerak najis akan bahasa sini akan tertekung. Akan terbiak di situ. Allah itu kalau untuk laki-laki yang pertama, sementara tidak demikian hanya dengan perempuan, tapi bagian perempuan yang digerak, dia bukan digerak jadi kayak siki saja. Apa hikmah dan juga kenapa dengan perempuan pun juga diperintahkan untuk dihitan? Satu, untuk wujudkan keseimbangan antara dua pasangan atau antara pasangan, keseimbangan nafsu antara laki-laki dengan perempuan. Dikatakan itu memang hakikat, dikatakan dan itu memang betul bahwasanya nafsu perempuan itu lebih tinggi atau lebih kuat daripada nafsu laki-laki. Hanya perbedaannya laki-laki ini malunya kurang, sehingga makna. Kalau dengan perempuan nafsunya dia melunjak, tapi segar dan malunya itu lebih daripada keinginan, sehingga senyap-senyap saja. Ayo, Pakcik dulu, Pakcikkah yang dilamar atau Pakcikkah yang melamar? Pada masa kawin dulu tuh, kita yang melamar kan, kita yang cari kan, atau kita dicari? Dan yang cari. Kalau perempuan atau diri itu tidak semua, belum tentu daripada 10 ada satu yang mau. Tapi kalau dengan laki-laki tak gesah, datang ke rumahnya lagi, banyak lagi, pada buka. Kenapa pada buka? Itu kita ketuk masalah kita. Yang melamar laki-laki, yang dilamar adalah perempuan. Yang dikunjungi itu adalah perempuan. Yang mengunjungi adalah laki-laki. Jadi berarti kita yang datang. Satu. Maka untuk keseimbangan hubungan yang akan berlangsung nanti antara pasangannya, laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan istrinya, istri dengan suaminya, maka bagian yang paling sensitif daripada perempuan kalau memainkan bagian tersebut dia boleh teronani. Pada saat dia mempermainkan yang itu, dia akan ketagihan, mungkin akan tergabung dengan yang namanya lesbian. SP. Kenapa? Sebab itulah bagian yang paling sensitif daripada anggota perempuan. Jadi yang sensitif tadi itu
supaya hidupnya itu stabil, tidak tiap waktu naik nafsu, tidak biasa terpancing nalurinya, maka bagian atas daripada yang namanya basar, kalau dengan bahasa Arab ada sebutannya dengan bahasa kita tapi tak sudah bunyinya tak sudah, mungkin asalnya sudah tapi bunyinya tak sudah. Nah, ada bahasa saya juga ada kita kata tapi sebelah. Semuanya tahu nggak sebutan itu tahu? Tak tahu tanya sama sensor. Apa namanya? Jadi yang itu tuh, itu kalau tak digerak, tersentuh apapun langsung akan terpancing. Mungkin tersentuh pakai dalam yang namanya sepeda atau tempat duduk pada naik musikal, sehingga nafsu tidak normal. Sekejap terpancing, sekejap naik. Maka pada saat itu diterak sedikit akan meledakkan keinginannya dan untuk mengkeseimbangkan dengan nafsu laki-laki. Satu. Kemudian yang kedua, yang disalahkan oleh orang-orang tertentu tadi itu karena itu dikerat habis. Pada saat itu dikerat habis, nafsunya lambat naik. Kalau tadi kerat nafsu menjadi-jadi. Udah tersentuh sedikit, naik. Tersentuh asik, naik. Masalah betul toh. Kalau kawin dengan suami, masya Allah, tabarakallah, sekejap, pada waktu berkelahi antara dua pasangan laki istri di hadapan Rasulullah, jadi kata sang istri, dia tak pernah bagi aku ya Rasul. Jadi kata suami tak pernah bagi apa? Ini kepala abang dia botak dan mati melulu. Sampai botak kepalamu mati terus. Mungkin istri jadi sedang sekejap naik, tak cukup merata-ratai 2, 3, 4, mau 7, mau 10, mau berapa kali lembuh kalau macam itu. Pasal bukan lagi guna tongkat, pasal guna tiang elektrik, bukan tongkat tali saja. Begitu bang. Maka jadi yang dikerat habis itu nanti nafsunya lambat terpancing, sehingga suami sudah sampai ke puncaknya pada masa berhubungan, istri baru giat 1. Suami sudah giat 5. Istri baru baru pemanasan. Akhirnya keserasian tidak berlaku. Suami tidak puas, bahasa kita tidak terlanjut, sementara istri masih belum terpenuhi keinginannya. Kenapa? Itu karena salah bidan kampung yang mengerat itu sampai habis. Dia bukan dikerat sampai habis, bukan dipotong sampai habis, tapi hanya sedikit terbeyak daripada bagian hadapannya saja untuk keseimbangan. Nah, mana buktinya? Perempuan juga wajib dihitan. Itulah hadis bagian yang akan kita riwayatkan nanti di dalam kitab Bulughul Maram. Nabi kita bersabda, idza taqal khitanani, apabila bertemu dua khitan, artinya khitan laki-laki dengan khitan perempuan, artinya kemaluan laki-laki dengan perempuan. Nanti kita katakan kemaluan laki-laki itu adalah khitan, kemaluan perempuan itu pun juga khitan. Idza taqa, apabila terjumpa antara dua khitan, laki-laki dengan perempuan, itu yang membuktikan perempuan juga wajib dihitan atas tujuan yang kita sebutkan tadi. Si Ida jawabannya panjang kesana kemari pusing sekali. Kan tadi ada orang pergi ke masjid, Allah akan bagi di jalan barat pada orang yang mudah mandir. Jadi kalau menuju ke masjid straight macam itu saja, itu dalam 500 meter sampai. Tapi dia guna motor atau kereta atau juga jalan kaki. Jadi menuju ke masjid dia kan kasih macam itu. Masuk ke masjid. Itu berapa tuh? Sampai 2 meter, 2 kilometer, 2 km panjangnya. Dapat apa? Sebanyak langkah yang dia langkahkan. Kenapa? Sebab kita bermuamalah dengan Allah, bukan dengan makhluk-makhluk. Kata mereka itu penipuan tuh. Kalau dia macam itu jadi setakat 30 langkah, nanti 30 kali 10. Allah kan minta berapa? Ini bukan 30 malaikat, ini 3000. Kata mereka, awak jalannya pusing itu. Nah, bukan malaikat yang bagi jalannya, bagi pahala itu adalah Allah, tapi dengan syarat
Kita nak ke masjid tak jauh mana, tapi kita putar dulu masuk Tesco, kemudian tapi jangan singgah, jalan depannya saja. Nah, depan Coca-Cola, depan Tesco, depan saya, depan hotel, depan apa, tapi tetap tujuan pertamanya ke masjid. Jalan yang kona-kona tadi itu semuanya akan dikira ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala. Silakan Pak. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pengurusan jenazah orang yang mati membunuh diri? Sama seperti mana pengurusan jenazah orang yang mati biasa. Orang yang mati bunuh diri lagi itu lebih mustahil untuk kita mandikan, untuk kita kapan, untuk kita sembahyangkan seperti yang melakukan satu kesalahan. Tapi selama kita tidak tahu dengan kesalahannya tadi itu apakah akan membawa kepada ridha, selama itu juga dengan kita tetap berkewajiban untuk menyelenggarakan dan juga untuk menyembahyangkannya, dan juga dengan tiga kewajiban yang sebelumnya dimandikan, dikafan, baru kita sembahyangkan, kemudian berikutnya baru kita kuburkan. Tidak ada perbedaannya. Semua penyelenggaraan hukum hakam syarat yang dikenakan kepada seseorang yang mati secara normal itu juga akan diperlakukan kepada orang yang bunuh diri, kecuali kalau seandainya dia buat satu pernyataan, dia tinggalkan surat kertas, kata dia seumpama dia itu sudah halal untuk bunuh diri. Kalau ada yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal, aku tak nak di poligami itu adalah kezaliman, poligami itu adalah dosa besar, poligami itu adalah haram hukumnya. Itu bahaya. Kita boleh letak dengan mengucapkan yang semata. Tak karena, tapi karena sakit konflik dengan hukum. Macam itu juga yang mewajibkan perkara yang tidak wajib, mengharamkan perkara yang halal, menghalalkan perkara haram. Kata dia, bagi dia sudah boleh bunuh diri, saya boleh memecahkan kepalanya dia. Kata dia, tuh ucapan semacam itu akan membuatnya menjadi kelotak. Maka penyelenggaraan yang 4 macam dari itu hanya dengan yang terakhir saja kita kuburkan, supaya tidak tercemarkan udara kita dengan jenazahnya. Sementara mandi tidak wajib, mengkafannya tidak wajib, menyembahkannya juga tidak wajib. Dikuburkan itu sekedar untuk menutup atau juga masukkan bangkai manusia yang berkenaan, tapi bukan suatu kewajiban yang diwajibkan kepada kita. Kenapa? Sebab jenazah orang yang bunuh diri beranggapan membunuh diri itu halal, sama saja dengan bangkai anjing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang wanita menjadi makmum masbuk? Kalau boleh bagaimana? Bolehkah seorang wanita menjadi makmum masbuk? Kenapa tidak boleh? Boleh. Bolehkah seorang wanita menjadi makmum masbuk? Cuma laki-laki boleh masbuk, perempuan juga boleh masbuk. Memangnya perempuan tidak ada yang masbuk kan? Rajin sondo. Mungkin soalnya Kita saja masbuk. Perempuan ramai juga yang tak berjemaah, ramai juga yang masbuk, ramai juga yang tak masjid langsung. Nah, jadi mungkin saja perempuan masbuk. Pada saat imamnya sudah 2 rakaat, perempuan tadi itu baru masuk, imam salam, maka dengan perempuan tersebut akan menambah 2 rakaat yang seterusnya baru salam. Silakan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jelaskan tentang hukum? Boleh jelaskan, boleh. Yang sunnah makruh haram dipakai dari segi jenis pakaian, warna dan material. Contohnya seperti Itu 1 jam panjang. Jenis pakaian yang makruh, yang haram, yang mubah, yang sunnah, daripada jenis skala, model, fashion dan lain sebagainya. Panjang tuh, terlalu panjang. Tapi kita simpulkan secara panduan garis dasar tentang jenis-jenis pakaian yang dipakai oleh perempuan. Yang pertama yang disebut dengan busana muslimah, pakaian perempuan yang patut untuk dipilih dan juga wajib untuk dipakai. Itu adalah pakaian yang memiliki 3 kriteria. Yang pertama comfort, artinya longgar. Kemudian yang kedua menutup seluruh bagian anggota wajib ditutup kecuali muka dengan telapak tangan. Kemudian yang ketiga dengan jenis kain yang tebal, jangan kain kelambu. Pakai kelambu yang menahan supaya nyamuk tak masuk tuh. Itu kalau dipakai untuk buat baju maka Allah. Memang nyamuk tak boleh menggigit tapi mata boleh masuk. Tebal yang pertama, longgar yang kedua,
menutup rapi seluruh badan anggota itu loh. Kemudian yang kedua, khitab wakafiru biha mautakum yalbasu min syafikum mudbir, untuk memakai pakaian yang serba putih. Itu khitabnya kepada kita semuanya, tidak ada beda kepada laki-laki dan perempuan, dan yang secara khusus pada waktu kita berihram atau juga pada waktu kita pergi ke masjid hari Jumat. Jadi secara am perempuan juga digalakkan untuk berpakaian serba putih dalam dua keadaan tadi itu. Sementara yang berwarna-warni itu ada riwayat. Jadi Nabi kita mendapatkan satu helai kain, selendang atau juga kain disebut dengan mukhaffaf. Jadi pada waktu itu Nabi kita tanyakan kepada para sahabat, siapakah yang paling layak untuk memakai kain ini? Jadi pada waktu itu masing-masing menjalankan. Nabi kita bersabda, itu di Ummi Khalid, panggilkan mahnya Khalid. Terus dengan kain yang berwarna-warni tadi itu Nabi kita berikan kepada Ummu Khalid. Ulama mengatakan daripada kejadian tadi itu membuktikan dan menunjukkan perempuan boleh memakai pakaian yang berwarna-warni. Pakaian yang macam tadi itu hukumnya sunat, kewajiban yang wajibkan, dan juga dengan pahala sunat atau dengan cara sunat yang digalakkan oleh hukum. Sementara kalau dengan bajunya tadi itu dengan kainnya nipis atau juga kental sampai memperlihatkan struktur bentuk anggota tubuh tinggi rendah besar kecil daripada orang yang memakai tadi itu sudah berubah daripada hukum sunnah kepada hukum karahah atau tahrim. Makruh kalau tak ketat mana, tapi kalau ketat sungguh. Ini ukuran lingkaran perut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ukur dulu. 82 buat untuk lingkaran perut 60 saja. Perut lingkarannya 82 sehingga perut terpasang terkelipat macam itu. Lebih ramping daripada serangga lagi. Serangga sampai cemburu. Kata serangga pun yang paling ramping sebenarnya, yang paling seksi di sini. Rupanya begitu kan pakaian manusia lebih ramping daripada serangga lagi. Yang semacam itu pakaian yang diharapkan, bahkan nanti kita laknat. Warna-warni mengelaklah daripada warna merah tua yang terang. Jadi yang walaupun ada hadis yang membolehkan, tapi setakat dibolehkan saja. Pilih warna selain daripada warna merah yang terang, yang mengundang perhatian, yang disebut dengan libasus syuhra. Yang lain. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit. Bolehkah Tuan Syekh jelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat pendapatan yang bukan daripada perniagaan? Kalau nak keluarkan, kalau tak mampu tidak mengapa. Sebab zakat perniagaan itu dengan zakat pendapatan itu wajib dikeluarkan kalau sudah cukup nisab dan haul. Kalau dengan kita dapat gaji bulanan kita sebesar 30.000, 40.000, 50.000 yang walaupun cukup nisabnya, tapi dengan haulnya masih belum cukup. Dan biasanya orang yang semakin besar gajinya, banyak masukannya, itu dengan pengeluarannya pun juga banyak. Jadi kadang-kadang duit yang 50.000 AM yang masuk pada tiap bulan tadi mungkin paling tersisa dalam 3, 4, 5, 6 ribuan. Selebihnya untuk keperluan utang sana, utang sini, keretanya, rumahnya, kereta lagi, kereta 3 biji. Ya memang, karena keperluan. Daripada kita beli satu, dengan yang satu kita pecah 3. Kalau kita beli satu buah, katakan saja BMW yang baru harga dalam 400-an, 500-an. Kalau yang 500 tadi kita bagi 3, kita belikan kayak beli boleh dapat 3 unit. 170 kali 3, 400, 500, 10. Nah, cukup. Daripada kita beli BMW 730, harganya udah nanti 1 juta. Dan kita belikan 3 unit. Daripada kita susah payah hantar anak sahabat subuh, mendingan kita berikan kereta saja. Nanti untuk kelas dia berikan kancil dulu lah. Masa anak sudah langsung beli kayak beli tadi kita udah ikut. Kalau nak bagus sedikit tuh belikan azan, belikan jin ifrit, jintu. Jangan langsung kita berikan cak buat kereta mewah. Belum lemparnya lagi, belum waktunya lagi. Kembali kalau memang itu karena untuk keperluan. Jadi seseorang yang banyak tunjangannya, yang banyak gajinya, kadang-kadang keperluannya pun juga banyak. Nabi kita bersabda, la tajibuz zakatu. Nanti kita temukan hadisnya di dalam Bulughul Maram.
la tajibu zakatu fil malil mustaqad hatta yaqula alaihi haulu. Tidak wajib kita mengeluarkan zakat terhadap duit yang kita peroleh kecuali kalau sampai genap 1 tahun tersimpan, masuk dalam account, tersimpan sampai 12 bulan, masuk pada hari pertama daripada tahun yang berikutnya, baru wajib kita keluarkan 2,5%. Kalau gaji bulanan 1 juta sekalipun tetap saja tidak wajib, kecuali ikut pendapat yang kedua daripada ulama. Pendapat sebagian ulama yang didukung oleh kerajaan. Kerajaan memang ada namanya gaji pendapatan. Kenapa? Sebab kalau tidak, kerajaan tidak dapat pendapatan. Potong daripada gaji kru, dipotong daripada gaji pegawai. Memang yang dipotong itu tak mana 50.000 saja. Tapi kalau kru yang bekerja dengan kerajaan, pegawai kerajaan tidak kurang daripada dalam 3, 4, 5, 60 ribu, 50.000, 103 orang bekerja dengan kerajaan, 103 orang kali 50 sahaja. Berapa duit dapat dalam tiap bulan? Jutaan banyak. Nah, makanya kerajaan menyokong pendapat kaum dhaif. Kenapa? Sebab kaum dhaif itu menguntungkan kerajaan. Tidak ikut kaul yang sahih, pendapatnya mu'tamad. Sebab kalau ikut kaul yang mu'tamad, kerajaan tidak dapat habuan apa-apa. Jadi ala kulli hal ikut hadis, tak payah keluarkan. Ikut kerajaan, kalau nak nyumbang bukan setakat 2,5%. Kalau nak kita zakati semuanya pun boleh. Saya dapat uang 50.000, gaji saya tiap bulan 50.000. Berapa gajinya? Berapa zakatnya? Zakatnya 2,5%. Berapa sih 2%? 2,5%. 2,5%. Kira-kira kalau dengan hitungan tepatnya 125 ringgit saja zakatnya. Hanya zakat 125, iya. Nah, banyak. Zakatkan semuanya. Dan 50.000 nih, habiskan semuanya. Zakat bagus, demi bagus ini. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sholat di atas kaki kita ada di bentang syar dan di balik ujung syar itu ada najis, adakah sholat? Jadi pada saat terbentang syal, selendang di bawah kaki kita pada waktu kita sembahyang, sedangkan di ujungnya ada najis, berarti kita muktasib, berarti kita terhubung dengan najis. Dia ada yang diangkat, ada yang dipikul, ada yang dipijak. Jadi kalau seandainya syal kita pijak, yang walaupun ujungnya ada najis tidak ada masalah. Bedanya kalau dengan mahmul, ada kami ada mahmul. Jadi kalau ujung daripada syam kita ini mutanajis terbawa semacam yang walaupun yang najisnya tidak tersentuh, tetap akan membatalkan sunnah kita karena kita dianggap hamil najasati. Jadi bedakan antaranya kita pijak dengan yang kita angkat. Kalau seandainya kaki kita didindo atau dengan syal ada di atas kaki kita, itu membatalkan sunnah kita. Kalau dengan syalnya tepi menepinya ada najis. Silakan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum kita membuat laporan dan hasil yang diperoleh itu berlipat kali ganda tanpa membuat sebarang pekerjaan? Apa? Bagaimana boleh dapat untung kalau tak pada sebarang pekerjaan? Kita yang tidak bekerja, tapi orang lain bekerja. Ya kan? Melakukannya mana? Itu pembangunan. Itu rumah-rumah, tak ada masalah, silakan saja. Tidak mesti orang yang dapat keuntungan harus bekerja, tapi dia bagi modal. Mana usahanya? Bagi modal usahanya. Jadi dengan adanya modal, yang itu bekerja, tapi tidak ada modal, tak ada modal apa-apa. Jadi harus ada modal dengan pekerjaan. Saat ketika dengan tenaga dan kekuatan atau dengan usaha itu tertunjang dengan modal, maka dari situlah kita mendapatkan keuntungan. Dia untung karena dengan pekerjaannya, kita untung karena dengan modal yang kita bagikan. Sampai berlipat ganda, tak ada masalah. Seperti apa? Misalnya karena kita punya keahlian untuk buat donat khas, atau juga dengan martabak Singapura, masyhur sekali. Itu tidak ada atau jarang-jarang ada di sini. Jadi harganya kalau dengan modal bahan-bahannya mungkin tidak lebih daripada 1 ringgit. Tapi harga jualnya 10 ringgit. Ada yang 10 ringgit, masya-Allah. Jadi modalnya sedikit, hanya setakat garam, tepung, pisang. Tapi cara pembuatan pisang gorengnya itu lain daripada yang lain. Jadi dengan rempah-rempahnya, dengan bahan masukannya itu orang ada yang tahu. Rasanya juga terasa pelik. Kunyah sekali, rasa pisang goreng. Kunyah 2 kali,
berubah jadi kiripap. Kunyah 3 kali rasa donat. Kunyah 4 kali jadi nasi. Itu. Ada tanaman itu ada di Afrika. Ditanam sama kawan-kawan kita tuh dibeli dan dibawa kemari. Namanya buah ajaib. Besar buahnya tak besar mana, seperti sebesar kacang. Cukup dengan makan 2 biji saja. Makan jenis makanan yang masam, buah yang semasam apapun, buah yang masam itu akan terasa manis pada lidah kita. Setelah makan buah ajaib nanti itu. Nanti bulan depan saya bawakan. Tapi terus semuanya susah juga. Buahnya tampaknya mana di sikinya, kecil kan, kecil dah. Jadi ambil limau nipis yang masam, tak akan lalu makan buah tadi itu dulu, makan punya muang bijinya. Kalau tadi telan pun tak ada bisa buang. Seketika juga belah saja limau nipis yang masam tadi itu terasa manis, Anda boleh makan sampai habis. Tak percaya? Datang nanti ke Jalan Gajah di Rawang. Ada kawan kita yang punya tanaman itu, namanya tanaman itu tanaman atau buah ajaib yang membuat benda masam menjadi manis. Tapi kalau manis tidak akan berubah, tetap saja. Ini untuk yang masam-masam saja. Kalau lapar kita kesenang menyukai yang masam-masam, cuma cara kita memakannya, makan buah ajaib terlebih dahulu. Jadi apa tadi? Assalamualaikum Sudah warahmatullahi terjawab dah pertanyaan itu? Sudah terjawab dah? Pertanyaan yang seperti itu sudah terjawab dah? Sudah lupa ada pertanyaan apa? Laporan, oke, tak ada masalah. Laporan, udah sedikit hak tu di dalam untuk sekian kali ganda halal, asalkan dalam jaringan bisnis yang dibolehkan. 2 terakhir. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum budak perempuan tudungnya sampai leher? Apa hukum budak perempuan tudungnya sampai leher? Budak itu seusia berapa dulu? Kalau budak itu masih dalam usia 3 tahun, 4 tahun, tak pakai tudung, tak ada masalah. Tapi kalau budak itu budak tua, budak besar. Nah, saya masih kecil lagi, ya. Jadi kadang-kadang ada juga sebagian yang berkata macam tuh, jadi masih kanak-kanak, maksudnya kanak-kanak yang sudah berumur lah, bapaknya sudah 70 tahun umur, masih kanak-kanak lagi. Jadi bagaimana? Kalau budak tadi itu sudah dewasa, jelas. Kalau hanya setakat sampai ke leher saja, kalau dengan sambungan daripada bahu tidak memperlihatkan bentuk struktur anggota tubuh, kecantikan atau dengan kewanitaannya, ya memang sudah memadai. Kepala sudah tertutup, tapi sini bersambung dengan pakaian, mungkin dengan bajunya, mungkin dengan jubahnya, mungkin dengan abayanya. Tapi kalau seandainya tudung yang semacam itu sehingga tidak menutup bagian-bagian depan yang nampak dan ketara, itu tidak boleh. Sebab Allah mengatakan yudin alaihi jaladi. Nah, itu untuk melakukan pakaian sampai menutup kedua belah kaki, mungkin dan dengan dinas tukik menurut kita sekarang. Kemudian untuk kerudung yang tulik nabi humori. Mana joyo beena, mana daripada yang tulik nabi humori beena menyelendangkan umur artinya kerudung umur. Ala joyo bedi, joyo yang hadapan namanya jack. Belahannya situ namanya jack. Sebab orang-orang dahulu simpan itu di dalam belah bukan sini. Ini poket. Kantung bukan di luar, disimpan di dalam. Tapi kalau pada saat poket atau dengan kantung ada di dalam, bukan dari macam itu, suka akan ke dalam untuk membeli duit. Ini namanya jack. Belahan daripada itu namanya jack. Jadi Al-Quran memerintahkan kepada perempuan agar melakukan bulukan tudung di kepala itu kepada bagian hadapannya. Laki-laki kalau pakai tudung mantap cantik kan? Tudung ini untuk ya sebelah sini, ya, sebelah sana tertutup kedua-duanya. Jadi bagian dalam itu tertutup dengan untayan daripada samping menyamping khimar atau tudung. Nah, sementara yang kental tadi itu hanya sampai kepala. Tapi kalau sambungan di bawah, jubahnya, bajunya, abalnya tidak menutup bagian hadapan, sehingga tidak menampakkan bagian yang mengundang perhatian daripada yang beda jenis. Nah, itu insya Allah sudah terjadi, tergantung pada pakaian bawahnya itu seperti apa. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
boleh kalian jelaskan warna darah haid menurut Imam Syafi'i? Allah, warna darah itu ada hijau. Betul, kita ada sedikit hijau. Ada merah tua, ada merah, ada hitam, ada yang kekuning-kuningan, ada warna coklat. Jadi kalau seandainya pada masa bersih, kita ada bersih 23 hari menjelang hari yang ke-24, atau masa uzur kita 10 hari, kita sekarang pada masa bersih yang ke-20. Masa hari yang ke-21 keluar warna coklat, yang warna coklat itu bukan haid. Bila dikatakan uzur, bila dikatakan haid, kalau darah yang keluar itu memiliki kriteria darah uzur. Kalau dengan warna coklat, hukumnya tidak sama antara penghujung masa uzur dengan permulaannya. Kalau warna coklat itu penghujung daripada masa uzur, uzurnya 7 hari. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat darah pekat hitam tua. Sementara pada hari kelima darah keluarnya sekejap saja dan warnanya pun sudah cair. Hari ke-6 coklat, hari ke-7 warna ketanah-tanahan. Jadi yang walaupun warnanya coklat ketanah-tanahan dan tercampur dengan warna kuning, kesemuanya daripada hari pertama sampai pada hari yang ke-7 itu adalah masa uzur atau darah uzur. Kenapa? Sebab yang coklat itu merupakan kelanjutan daripada waktu uzur. Sebaliknya, kalau warna coklat yang pertama keluar pada masa bersih, itu belum dikira haid lagi. Selama darah yang hitam, yang pekat, yang bau, yang merah, itu belum keluar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi daripada takdir sepanjang dan bisa kira di Malaysia untuk kesehatan saya dan juga Allah yang sakit ya saya beserta kita semua berkat pengajian kita akan itu dengan kita hadis dan juga dengan al-mu'alif dan Allah Imam Muhajar dan juga dengan Allah dan kitab yang berkala dan juga dengan kehadiran para malaikat yang pasti dan nanti bersama kita pada titik kita tadi sampai ke titik kita sekarang. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesembuhan penyakit daripada semua jenis penyakit, baik itu dengan penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit kita pada fizikalnya, dan secara khusus dengan orang sahabat-sahabat kita yang memohon doa untuk kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan kebaikan yang abadi. Ala hadirin wa ala kullinya salih al-Fatihah. Insyaallah nanti tambahkan lagi untuk pengajian yang akan datang, kita akan dahululah pada tentang hadis-hadis Rasul, semuanya tentang hukum agama. Jadi saya sudah sampaikan Mas itu mungkin sudah sampai dari sini. Saya akan membaca kitab kedua itu kita ambil masa dalam 15 menit saja. Adalah sedikit bercanda, ada cerita, ada kisah, supaya tidak cepat runtuh rambut kita. Kalau kita belajar hukum saja nanti kepala panas, dari lupa rambut runtuh, cepat berubah dan juga cepat tua. Ada sedikit cerita-cerita menarik, kisah karangan daripada para ulama. Jadi insya Allah pada bulan yang akan datang kita akan memberikan kitab Bulughul Maram dengan kitab 99 tentang sikap, mauqif, cerita, peristiwa, karamat daripada para ulama. Dan kalau tidak sampai ada di dua